Perkenalkan, nama saya Heronimus. Saya dari program studi Pendidikan Matematika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen merupakan sebuah tanda yang menyampaikan kasih dan rahmat Allah Bapa secara nyata. Dalam hal ini terdapat pada Injil Yohanes bab 14 ayat 18 yang menyatakan pemenuhan janji Kristus bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Maka melalui sakramen Allah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memberi makan dan menguatkan kita. Sakramen dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama inisiasi, persekutuan dan perutusan, dan yang ketiga penyembuhan. Sakramen yang termasuk sakramen inisiasi yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma. Sakramen yang termasuk persekutuan dan perutusan yaitu sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Sakramen penyembuhan yaitu sakramen taubat dan sakramen menyembuhkan orang sakit. Yang pertama, sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama kali kita terima sebelum kita menerima sakramen-sakramen yang lain. Pada saat penerimaan sakramen baptis, kita diperciki dengan air, kemudian diolesi minyak, serta diberi kain putih dan lilin bernyala. Semua itu merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari dosa asal dan siap menjadi terang bagi sesama. Dengan menerima sakramen baptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah dan digabungkan dengan gereja yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus, serta siap diutus untuk berbuat baik kepada semua orang. Yang kedua, yaitu sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi merupakan perayaan syukur atas kasih Allah Bapa lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang dirayakan setiap kali kita mengikuti misa atau sakramen ekaristi. Pada saat ekaristi, kita mengenang karya penyelamatan Yesus Kristus sebagai manusia yang terjadi melalui wafat dan kebangkitannya. Pada saat menerima komuni, kita menyambut tubuh Kristus dan kita dipersatukan dengan Yesus dan sesama karena kita menerima Yesus yang sama. Yang ketiga yaitu sakramen krisma. Ketika kita menerima sakramen krisma, kita akan mengalami bahwa Roh Kudus yang telah kita terima pada saat pembaptisan dapat berkarya secara khusus dalam diri kita untuk menguatkan dan mendorong kita untuk bisa menjadi semakin kuat dan semakin dewasa dalam beriman. Yang keempat yaitu sakramen perkawinan. Dalam sakramen perkawinan terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, dan Allah Bapa sendiri. Ketika mempelai pria dan wanita menerima sakramen ini, maka Allah hadir di tengah-tengah mereka untuk menjadi saksi dan memberkati melalui perantara imam atau diakon yang berdiri sebagai saksi dari pihak gereja. Oleh karena itu, dalam Gereja Katolik perkawinan bersifat kudus dan tidak dapat diceraikan, seperti yang terdapat dalam Injil Matius bab 19 ayat 6. Yang kelima yaitu sakramen imamat. Para imam adalah orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Untuk menjawab panggilan Tuhan tersebut, maka mereka harus mengikuti pendidikan di sekolah seminari menengah, seminari tinggi, serta menjalani masa orientasi di pastoral di tengah waktu. Setelah menyelesaikan tahapan pendidikan tersebut, maka mereka ditabiskan oleh uskup untuk menjadi seorang imam. Nah, pada saat tabisan itulah mereka menerima sakramen imam dengan mengucapkan janji untuk taat kepada pemimpin, untuk hidup miskin dan selibat, yaitu tidak menikah. Dan yang keenam yaitu
sakramen tobat. Setiap orang pernah berbuat dosa. Dosa dapat merusak hubungan kita dengan sesama dan Tuhan, sehingga membuat kita merasa tidak senang dan tidak bahagia. Oleh karena itu, Allah Bapa menganugerahkan kepada kita sakramen tobat atau pengakuan dosa. Di dalam sakramen ini, kita mengakukan dosa-dosa kita kepada para imam, karena Yesus Kristus sendiri telah memberi kuasa kepada para imamnya untuk melepaskan umatnya dari dosa setelah kebangkitannya. Melalui sakramen tobat, kita menerima pengampunan dosa dari Allah Bapa, beserta rahmat-Nya yang dapat membantu kita untuk menolak godaan dosa di waktu yang akan datang, sehingga menjadikan hidup kita lebih damai. Yang ketujuh, yaitu sakramen pengurapan orang sakit. Semua orang pasti mengalami sakit. Ada yang mengalami sakit ringan, ada juga yang mengalami sakit berat. Orang sakit biasanya pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Ada yang berhasil sembuh, tetapi ada juga yang tetap sakit, bahkan sakitnya semakin parah. Sebagai seorang beriman, selain berobat ke dokter, kita juga dapat menyerahkan segala persoalan penyakit kita kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang sakit dan menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus Kristus membuat orang lumpuh menjadi berjalan, orang buta dapat melihat, dan orang kusta dapat menjadi tahir.